Semoga salawat juga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan kita umat beliau sampai hari kiamat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita patuhi segala petuahnya para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT kita dan seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ternyata Bu, Pak, nikmat yang terbesar setelah iman dan Islam itu adalah nikmat sehat. Ada selera makan, itu luar biasa nikmat. Coba yang kada makan, kada kawa makan, semuaan parai semua. Makanya bila ada kawan nawari gawian, takuni dulu hasilnya kayak apa. Bila jawabannya ya tatahan makan, udah seempat makan aja tatahan. Jangan bina anak empat begawi. Alhamdulillah. Bujur tadi jar Bapak pembawa acara, ulun di sini serasa kada sebagai undangan karena memang serius ini. Ulun di sini berasa seperti berada di tengah-tengah keluarga sendiri. Berdampingan lawan yang Tuhan kayak ini, nah berasa berdampingan lawan kuitan. Sebab abah ulun sudah meninggal Pak, anak yatim ulun nih, dimarasi ulun. Bersedih kepala ulun. Berasa kalau melihat ibu-ibu kan ini berasa berkumpul mintuha. Sekong aja Bang mintuha atau ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini, kita sangat berharap semoga perkumpulan kita ini bukan hanya sebatas di sini saja, tapi nanti kelak kita terkumpul lagi di surganya Allah. Amin. Allahumma. Maka siapapun yang hadir di sini, mohon kenali teman sekedudukannya di kanan kiri masing-masing. Jika nanti di surga Allah Ta'ala kada menemukan kawannya, tolong dicari sampai ketemu. Siap? Jangan hanya nyamannya, juga seorangan di surga diganang kawan. Bujur kada? Jangan senang hati bila kawan masih kada ada di surga. Siap? Nanti kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf 50. Baca pian. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Nanti ada satu waktu orang-orang yang berada di surga itu akan diberikan kesempatan melihat situasi di dalam neraka. Betapa ngeri siksaannya, ada yang dicincang, ada yang digantung, ada yang dibakar. Yang ketujuh nyuntan tangannya ditatak, yang ketujuh nonton aurat matanya dicucuk lawan tojok. Yang durhaka lawan orang tuanya dibakar badannya dengan api. Saat itu pula orang-orang neraka diberikan kesempatan untuk melihat kenikmatan orang-orang ahli surga. Sampai mereka berteriak seperti ayat yang ulun baca tadi. Para penghuni neraka berteriak kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, mohon beri kami minuman satu teguk saja. Di sini sangatlah panas, di sini sangatlah kami menderita. Di saat itulah orang-orang ahli surga ada melihat temannya masih di neraka. Sedih hati. Aduh. Lalu memanggil Allah Ta'ala, ya Allah, kawan ulun, kenapa di situ? Padahal dulu terkumpul di majelis kebajikan. Kada senang ulun ini rasanya di dalam surga sampai kawan itu sama-sama di sini. Kalaupun dia tidak engkau berikan surga, silahkan ya Allah ya Rabbi, gabungkan ke surga ulun. Ulun beri kontrakan gratis surga ulun. Kira-kira Ibu, Pak, kalau ada doa orang ahli surga berdoa kayak ini, minta kawannya yang ada di dalam neraka itu dimasukkan ke surga, kira-kira kabul atau kada? Mana nih suaranya kabul kada?
Kabul lah, masa kada kabul? Sebab surga itu sifatnya adalah ma tashtahihil anfus. Apa yang diinginkan pasti ada. Itu sifat surga. Hendak daging ada, hendak minuman ada, hendak apa aja ada. Termasuk hendak kawan yang masih disiksa itu minta diangkat siksanya dan digabungkan ke surga, pasti dikabul. Pasti kabul. Kalau kada kabul itu lain surga. Makanya Rasulullah SAW, aksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah punya teman orang-orang yang beriman, karena kelak nanti di akhirat mereka akan diberikan wewenang untuk memberikan pertolongan atau syafaat kepada temannya. Alhamdulillah. Nah, jadi bujur-bujur ini kalau teman di samping kiri kanan ini kada tetamu kita di surga, bujur-bujur kita cari kanan di akhirat, biar kita sama-sama nikmat di surga. Ya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini anak hujan ini, jadi kita tutup mata aja. Tidak marah-marah. Ulun kenapa bulik kena? Kita ke tema maulid lah, kita tema maulid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini, di bulan ini, dimanapun kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah berkumpul, ramai menyebut-nyebut dan mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW. Dimanapun ada tempat kebajikan, masjid, musalla, majelis ta'lim, halaqah ilmu, semua tidak mau ketinggalan kecuali mengadakan satu ta'lim dan tabligh dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah kenyataan hadirin dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyirah ayat 4, wa rafa'na laka dzikrak. Hafal surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na allazi anqadha wa rafa'na laka dzikrak. Surah 4. Di nanti dulu ada imam bubar makmum baca surah kayak ini, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka jibrak. Astagfirullahaladzim. Baca ngalih lah imam kada belajar nih. Balik belajarlah, yang jadi imam belajar. Beri supan kenapa nih dia langgar ya? Supan ini mas supan baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf pak sebelum mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada huruf ra sebelum akhir. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tebak apa jawaban makmum? Amin. Ya cocok sama. Belajar mirip supan kita. Sudah jadi imam, jadi sorotan belajar. Mana tadi ayatnya? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan tentangmu ya Muhammad. Ini sudah diabadikan di dalam. Jadi jangan heran lagi di mana-mana orang ramai menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama Nabi kita ini sudah masyhur sejak alam semesta ini awal diciptakan. Diriwayatkan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam ketika ditiupkan ruhnya ke badan, lalu beliau hidup, melihat, mendengar dan merasa. Beliau itu menyimpan satu pertanyaan di benak. Ada satu nama yang tepat bersanding dengan nama Tuhan Allah Ta'ala. Itu tertulis, terukir dengan jelas di tiang-tiang arasy dan di pintu gerbang surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah nama Allah itu tepat di sampingnya itu nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertanya Nabi Adam alaihissalam di benak. Jibril tahu. Lalu Jibril jawab, itu ya Muhammad cucumu. Sudah ada kalau nama Nabi kita mulai bahari kalau itu sudah ada. Sejak Nabi Adam sudah dikenal. Lalu Siti Hawa diciptakan dan Nabi Adam hanya japai, hanya nyentuh, ditapak oleh Jibril. Beingat.
Hatta tu'addi mahraha. Boleh kamu sentuh Hawa setelah kamu berikan mahar. Apa maharnya? Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu belum ada orang lain selain Nabi Adam dan Siti Hawa. Sekarang belum apa-apa, itu sudah masyhur nama Nabi kita. Kalau sekarang apa mahar mas kawin? Emas, perak, duit. Kalau hendak menuruti sinetron, seperangkat alat salat. Itu udah dilajari di kitab, itu di sinetron aja pelajarannya. Saya terima nikahnya Zainab binti Abdullah dengan mahar seperangkat alat panen, dudus, egrek, sepatu kihung, dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Boleh, ada masalah. Hadirin sekalian, kemudian nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga tertulis di kitab-kitab suci para nabi para rasul dan di suhuf-suhuf para nabi para rasul. Taurat, Zabur, Injil, semua menulis nama Nabi kita Muhammad dengan bahasanya masing-masing. Disebut sebagai An-Nabiyul Muntazar, nabi yang ditunggu-tunggu. Sampai-sampai dulu kaum Yahudi ketika berperang dengan musuhnya, mereka kan punya kitab suci nih, kitab Taurat nih. Di situ ada di halaman berapakah ada Nabi Al-Muntazar ini, Nabi yang ditunggu ini. Mereka buka ketika perang berkecamuk dan sudah terdesak. Mereka buka dan mereka bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Itu ayatnya Al-Baqarah ayat 89. Jelas sekali itu. Mereka, hai Muhammad, sebelum kamu lahir meminta kepada Allah Ta'ala kemenangan dengan keberkahan, dengan kebesaran namamu. Ya Allah, ujar malaikat, dengan kebesaran Nabi yang ditunggu yang engkau janjikan nanti, maka beri kami kekuatan dan menangkan kami dalam peperangan. Menang sudah ditawasuli sejak bahari. Subhanallah. Jadi syukur benar kita di sini menjadi orang yang terpilih ikut mengagung-agungkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sembarang orang dipilih oleh Allah Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun menjadi mukjizat. Sudah menjadi mukjizat. Allah Ta'ala bahkan mewahyukan kepada Nabi kita bahwa innallaha la yu'adzibu man kana ismuhu Muhammad. Sesungguhnya Allah nanti tidak akan mengazab orang yang namanya Muhammad. Di akhirat kalau ada yang namanya Muhammad, kada purun Allah Ta'ala membuat ke dalam neraka disiksanya. Untungnya orang bangaran Muhammad. Kalau ada anak laki-laki 3 atau 4, jangan sampai kadada yang bangaran Muhammad. Siapa tahu ini kelak yang akan memberikan pertolongan kepada kita, keluarganya dan sanak-sanaknya. Sebab ini orang Allah Ta'ala kada purun membuatkan neraka. Sebisa mungkin karena Allah Ta'ala itu pasti Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah sebelum wafatnya, meskipun nakal kayak apa aja, sebelum wafatnya diberikan taubat dan husnul khatimah, supaya kena di akhirat kada dimasukkan ke neraka. Ini kena aman bibinian kada usah gin bangaran Muhammad Jubaidah. Kasihan kena. Ulun sudah berganti ngaran, diganti Habib, tapi kan apa pakai yang adanya. Tidak masalah, diganti dengan ada Muhammadnya ya, alhamdulillah. Karena ya pokoknya sama-sama aja, karena kita di akhirat kita kumpul bertahan lagi, hanya kita senang-senang di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Ibu sekalian, bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui dan kita dengar bersama tadi tentang syair kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu dilahirkan di waktu fajar hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ahli hikmah, para hukama yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu lebih daripada sekedar alim, itu memberikan penjelasan bahwa Allah Ta'ala itu
memberi waktu kelahiran itu kan sembarangan, tapi syarat dengan hikmah yang bisa kita pelajari. Contohnya saja, Rasul itu lahir pada waktu fajar. Kenapa Allah Ta'ala kada pilih waktu pagi sobah? Kenapa Allah Ta'ala kada pilih waktu siang nahar? Kenapa Allah Ta'ala kada pilih waktu sore masa? Bahasa Arabnya itu. Dan Allah Ta'ala pilih fajar. Karena ujar ahli hikmah itu, fajar itu mengandung 3 huruf, fa, jim, dan ro. Bisa diingat ini? Fa, jim, dan ada yang namanya fajar di sini. Biasanya ngarannya fajar itu berarti lahir subuh toh. Fa, jim, dan ro. Fa itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah itu sebagai Fatihul Alam, pembuka alam semesta. Fatihul Alam, inna fatahna laka fatham mubina. Seisi alam semesta ini dihampar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bak pengantin. An-nabi dzakal arus, dzakal arus. Rasulullah itu seperti pengantin. Namanya sudah sejak Nabi Adam sudah diukir. Penyambutannya itu alam semesta. Nabi-nabi diutus untuk memberikan kabar. Ini ada nanti seorang yang muncul yang kita tunggu-tunggu. Itu kayak pengantin memang. Jadi dihamparkan semua alam semesta beserta seluruh kejadiannya untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Jadi terbukanya alam semesta itu karena Nabi kita Muhammad SAW. Fatihul Alam. Yang kedua huruf jim, jamalul alam, eloknya alam semesta. Pian lihat alam jahiliyah bahari kayak apa suasana kehidupan. Bandingkan sesudah Nabi kita Muhammad dilahirkan. Elok luar biasa. Yang ngajarin anak bakti kepada orang tua siapa? Rasulullah. Jadi di rumah itu jadi elok, jadi indah. Yang melajari kita bagus baik sama tetangga jiran siapa? Rasulullah. Bari bilang kayak napa hukum riba di zaman jahiliyah itu, siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang berkuasa itu menindas kepada rakyat jelek. Siapa yang ngajarin suami sayang lawan istri? Rasulullah. Siapa yang melajari suami itu kada boleh mukul lesti istri? Tahu juga Guru Jar, ya tahu aja. Dari lesti kita tuh belajar. Jadi bini itu jangan kurus-kurus amat, supaya kada dibanting laki jawabannya. Yang lama-lama ketujuh ini. Amun kurus kan nyaman banget dibanting. Allahu Akbar. Kayaknya kita bertetangga, rukun, bermasyarakat, ruhui rahayu. Itu keindahan dari pancaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 huruf ra. Ra itu isyarat dari rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menjadi rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau hai Muhammad kecuali satu aja intinya, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Kan ngerti ke alam itu alam apa? Alam dunia. Dunia ini masuk alam. Kaina barzah masuk alam. Padang mahsyar masuk alam. Akhirat surga neraka termasuk alam. Yang menjadi rahmat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak utus engkau kecuali untuk rahmat. Kian pernah dengar hadis. La yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa ayyadagammani Allah bi rahmatih. Kalian semua kata satu pun di antara kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amal. Tidak bisa. Engkau ya sama, aku ya Rasulullah masuk kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Pian hendak masuk surga pakai amal kan? Hitung bang. Hitung. Sini lawan boy hitung. Supaya kita tuh tambah cinta lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 40 tahun. Kurang umur balik 15, sisa berapa? Sisa berapa? Yang kada dihitung, kada berdosa itu nah 15 tahun kita. Umur kita 40 misalnya. Sisa 25 lah. Kita sembahyang aktif 5 waktu, anggaplah itu misalnya 10 menit satu waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 50 menit. Opor 10 menit jadi 1 jam. Satu hari itu waktu untuk kita beribadah kita pakai 1 jam dalam satu hari. Sedangkan dalam satu hari satu malam itu berapa jam? Mana 23 jamnya kemana? Innu kisyalaka. Siapapun kalau dihisap itu pasti celaka. Jauh benar amal kita ini. Kalau diperiksa dengan teliti bujur-bujur pasti kita celaka. Hitung aja. Tadi umur 25, setiap harinya hanya pakai 1 jam. Kali 1 tahun 360 hari. Kali 1 jam sehari berarti 360 jam. Berarti 1 tahun aja kita pakai. Dalam 25 tahun itu nah, sekitar 1 tahun aja kita pakai kesan sembahyang. 24 tahunnya kemana? Bawa guring, bawa ke warung, bawa main HP kah? Bawa usaha aja. Kemana? Nukis lah. Tak sanggup kita pakai amal masuk surga. Tahu diri aja kita. Lebih baik kita bersandar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik hadirin meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berikan ulun pertolongan nanti di akhirat. Rasulullah, bisa, karena sahabat yang pasti kau tolong. Lalu Sayyidina Anas, nanti ya Rasulullah di mana ulun dapat tipian? Biasa minta tolong. Rasulullah menjawab, cari nanti aku di Siratal Mustaqim. Di situ aku jaga umatku supaya jangan ada yang tergugur. Allahu Akbar. Sayangnya Rasulullah lawan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu hendak benar kita ini taat semuaan, hendak benar kita ini selamat pada saat di akhirat. Tidak ada yang dipingin di celaka. Kalau kamu tidak ketemu aku di Siratal Mustaqim, cari aku di timbangan amal. Kalau ada timbangan amal umatku yang kalah amal kebajikannya, aku yang bergenak di timbangan kanannya itu supaya ditolong ya Rasulullah. Kalau kada ketemu aku di timbangan amal, cari aku di haud Telaga Kausar. Di situ aku minumi umatku nang kehausan, kata Rasulullah SAW. Jadi pian harus tahu ini bahwa orang yang paling sibuk di akhirat di padang mahsyar nanti adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kursi itu diisi, para nabi, para rasul, singgasana yang nyaman untuk istirahat itu sudah diisi orang-orang saleh, para wali-wali Allah Taala itu berisi semuaan kursi. Tapi ada satu kursi yang masih kosong. Tebak kursi siapa? Kursi Nabi kita Muhammad SAW dicari oleh malaikat Jibril, kemana mencari umatnya masih. Kalau ada masih ada di neraka. Ada mau sini itu tenang bagaimana di surga, kecuali semua umat ini masuk ke dalam surga bersama-sama. Alhamdulillah. Maka tidak ada alasan bagi kita sedikit pun untuk tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita tidak rindu kepada Rasulullah SAW. Ini orangnya yang kita beri selawat hari ini. Terakhir, boleh sampaikan satu pernyataan Rasulullah SAW. Kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi dan setiap rasul itu, kata Rasulullah, dianugerahi satu doa pamungkas. Bila dipakai doa ini pasti kabul. Itu kada ada tawaran lagi, memang sudah beri hadiah dari Allah Ta'ala. Setiap nabi dan rasul diberi doa pamungkas.
Setiap dipakai doa ini pasti kabul. Semua nabi dan rasul nabi kita sudah pakai doa itu kecuali aku. Nabi Adam sudah pakai, Nabi Nuh sudah pakai, Rabbila tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Doa Nabi Nuh coba pian ganasnya. Ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir tuh habisi ya Allah. Jangankan orangnya, rumahnya habisi. Dayyara, jangan kau izinkan tinggal di muka bumi ini satu orang pun orang kafir. Innaka intazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafir. Kalau kamu sisakan mereka akan selalu menyesatkan orang-orang yang sudah baik ini, dan mereka pasti akan berketurunan orang-orang yang biadab dan orang-orang kafir. Lihat apa yang terjadi. Doa ini dipakai. Hujan dari langit turun, dari bumi keluar, sampai di tungku-tungku perapian itu keluar banyu. Terjadilah banjir luar biasa. Jangankan rumah, tuh gunung-gunung nanti gitu kan, lihat gunung itu kan, gunung tinggi itu, gunung apa itu ngarannya? Meratus lah. Meratus kan 1000. Meratus tenggelam gara-gara doa Nabi Nuh. Doa pamungkas yang dipakai Nabi Ibrahim sudah pakai, Nabi Isa sudah pakai doa ini. Kecuali aku, jelas aku belum pakai doa ini, dan aku siapkan nanti di akhirat untuk menolong umat. Makanya kayaknya di padang mahsyar beliau sujud lama sekali. Allah Ta'ala paham, lalu berfirman, sal tu'ta. Silakan kamu pinta, silakan kamu pakai doa yang kuanugerahkan, ya Allah Ta'ala. Lalu yang ngerti kan apa yang dipinta Rasulullah? Aku ya Allah mohon diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada umat. Semuanya kada habis. Kada apa? Kada tinggal habis, semua ditolong oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ditanya, kita ini masuk surga atau kada kena di akhirat, apa jawabnya? Pasti masuk surga, asal mati beriman. Apa pian kalah lawan orang-orang Kristen, bunyinya tuh yakin banget masuk surga, padahal belum tentu. Kita ini jelas-jelas orang tidak ada, di neraka itu tidak akan disisakan oleh Allah Ta'ala yang beriman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai orang-orang kafir itu, ya laitani haba'am mansura. Coba aku nih kada jadi manusia, coba aku nih jadi debu aja sudah. Orang-orang yang paling biadab sekalipun diangkat, meskipun imannya tuh hanya sekedar kayak halar samut, tapi inya memang orang beriman, tetap diangkat dari surganya Allah. Siapa ini yang memperjuangkan? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang kafir itu berteriak, coba ya jadi debu aja ini sudah. Kada ada harapan untuk masuk surga. Nah, lalu bagaimana Rasulullah mengenali umatnya? Aku Rasulullah mengenal umatnya itu dengan gurran muhajjalin min asaril wudu. Ada cahaya di tubuh mereka itu dengan bekas-bekas wudu. Makanya kalau wudu itu dilebihi sedikit daripada batas wajib supaya cahayanya itu nyala. Semua basuh tangan sampai siku kan? Tambahi sedikit di sini. Basuh batis sampai mana? Mata kaki. Itu bila sampai di situ aja pas kayak sepatu kihong kena. Tambahi sedikit ke atas. Yang paling penting di atas, di sini, di kepala. Jangan mentang-mentang karena dilajari membasuh menyapu kepala tuh besapu sedikit kayak ini genjar sah bujur itu. Tapi itu ilmu dipakai gasan orang garing yang kedinginan kita sehat itu basuh semuaan. Samkah? Pikir itu jangan miringannya. Sebab manfaatnya itu kesan kita juga. Ini khusus sembahyang, khusus wudu kesan sembahyang. Kalau wudu yang lain terserah, hendak guring, hendak hendak berzikir, hendak salawatan biar aja yang biasa yang sedih. Tapi kalau kesan sembahyang memang harus bye-bye kena.
anu cahayanya kirit banget kayak kunang-kunang, kenapa sama yang cipik-cipik anu wudhu gitu. Dibasuh semuaan, jadi cahayanya tuh full kena dia. Disinilah kena Rasulullah itu bisa mengenali ada umat. Manfaatnya gasan kita bertahan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipaham. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menambah kita rajin bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda bakti jasa kita. Dan tentunya kita sangat berharap kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah atau tausiah dari guru kita Ustaz Muhammad Fauzi, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisarinya dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan berikut sebagai penutup, kami mohonkan juga kepada Yang Mulia Bapak Ustadz untuk membacakan doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian acara kita hari ini. Dan sebagai penutup pada acara hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan demikian acara pada hari ini sudah sampai pada puncaknya. Terima kasih kepada para hadirin undangan yang telah menghadiri acara hari ini. Kami tutup dengan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.